Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara instalasi Linux di dalam VirtualBox. Pertama, jika saya perkenalkan diri saya Ahmad Arfizuddin dengan NIM 24097. Di sini saya sebagai ketua. Saya Yohanes Tanio dengan NIM 24095. Dan saya Wildan Hendar Anggu dengan NIM 24091. Dan saya Ferdi Setiawan Ardiansyah Putra dengan NIM 24100. Saya Davin Rizky Ahmad dengan NIM 24099. Nah, pertama, apa sih itu Linux? Linux adalah sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas sumber terbuka yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. OS Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds dan berbagai perangkat lunak yang dikembangkan oleh komunitas open source. Kemudian, apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjelaskan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer. VirtualBox dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama, menguji aplikasi di beberapa sistem operasi, belajar menginstal sistem operasi, menghemat pemakaian hardware. Kelebihan OS Linux. Pertama, ada sumber terbuka. Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa aja. Dan yang kedua, gratis. Linux tersedia secara gratis. Yang ketiga itu stabilitas. OS Linux dikenal sangat stabil. Dan yang keempat itu keamanan. Linux dikenal aman dan tahan terhadap serangan virus dan malware. Kekurangan OS Linux. Yang pertama, ada kurangnya di dukungan aplikasi. Beberapa aplikasi yang biasanya digunakan di OS Windows tidak dapat digunakan di OS Linux. Yang kedua, ada kurangnya dukungan driver. Linux terkadang memiliki masalah dengan driver. Yang ketiga, ada kurangnya standar. Beberapa distro Linux menerapkan standar yang berbeda. Hal ini membuat sulit untuk mengembangkan aplikasi yang dapat dijalankan pada semua distro Linux. Di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara penginstalan Linux di dalam VirtualBox. Device yang kami gunakan adalah laptop dengan spesifikasi menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 seri 7520 dengan 8 core dengan RAM 8 GB menggunakan sistem operasi Windows 11 Pro 23H3. Pertama, kita masuk ke Google, terus cari VirtualBox untuk mendownload VirtualBox-nya. Pilih Windows. Setelah itu akan mendownload VirtualBox-nya. Setelah selesai, kita butuh Linux-nya. Kita gunakan Linux Mint. Pertama, download Linux Mint-nya. Masuk ke Linux Mint, download. Nah, kita gunakan SFJE Edition yang untuk mendownload server terdekatnya. Nah, karena kita akan menggunakan server terdekat, maka cari yang paling dekat, yaitu Indonesia. Nah, ini dia. Kalian bebas menggunakan yang mana. Kita coba yang ini. Nah, setelah itu akan mendownload. Setelah itu kalian bisa menggunakan VirtualBox untuk menjalankan Linux Mint-nya. Jadi kalau semua bahan sudah terdownload, supaya lebih mudah kalian bisa jadiin semua file dari downloadan itu dalam satu folder ya. Misal di sini saya kasih satu folder dalam kuliah sini. Di sini udah ada VirtualBox sama ISO Linux Mint. Kita akan install VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kita pergi dulu. Oke, masih install.
Kita tunggu sampai proses instalasinya berhasil. Setelah instalasi berhasil, maka VirtualBox sudah berhasil terinstall di dalam sistem kita dan siap kita gunakan. Oke, di sini kita sudah membuat VirtualBox dan langkah awal adalah membuat mesin baru. Klik tombol new di sini. Kita beri nama. Di sini Anda harus memberi nama Linux yang Anda sesuai yang Anda inginkan. Di sini seperti contohnya saya memberi nama Linux Mint. Selanjutnya kita pilih file ISO. Ini adalah Linux Mint yang telah kita download sebelumnya. Kita pilih, lalu kita centang skip ini, opsi ini kita centang, lalu kita menuju hardware. Di sini kita menyeting RAM-nya sebanyak default saja, biarkan 2 GB. Lalu CPU-nya kita setting menjadi 2 core maksudnya. Lalu kita menuju hard disk. Kita ganti opsi ini ke VHD. Lalu di sini saya akan mengganti ukuran hard disknya menjadi 50 GB. Nah, 50 GB. Lalu kita finish. Nah, di sini setelah kita setting, kita bisa memulai booting dari Linux Mint. Di sini pertama untuk menstart Linux, yaitu kita enternya. Pertama kita buka install Linux Mint. Lalu kita pilih bahasa, yaitu bahasa Inggris. Kita continue. Lalu ininya juga English OS. Lalu di sini disuruh memilih multimedia escape, kita skip aja. Di sini kita pilih partisinya, yaitu kita pilih Something LC. Lalu kita continue, kita pilih partisinya, kita buat partisi baru. Kita pencet, lalu kita bagi jadi 2. Di sini saya 26. Lalu filenya kita ganti root. Lalu oke. Lalu kita bagi lagi, kita sisakan 1 GB. Filenya kita ganti home. Kalau yang ini kita ganti ya OS nya, yaitu swap area. Lalu oke. Setelah itu install.
Di sini kita pilih regionnya Jakarta. Di sini kita disuruh membuat username dan password. Di sini kita username-nya di sini kita Linux Mint. Di sini passwordnya kita 123. Di sini sudah selesai, kita lanjut continue. Nah, jika sudah keluar info seperti ini, maka Linux Mint telah berhasil diinstal di dalam VirtualBox kita. Nah, di sini kita bisa langsung memakai Linux tersebut sesuai spesifikasi yang telah kita tentukan tadi. Di sini kita coba cek spesifikasi yang telah kita install Linux Mint. Kita coba masuk ke sistem monitor atau task manager di sini. Ini sesuai ya, memorinya 2,2 GB dengan swapnya 1.600. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.